Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Ar-Rasyid, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa melanjutkan kajian di malam hari ini tanpa adanya suatu halangan. Itu semua merupakan semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang harus disyukuri agar kenikmatan itu semakin bertambah, kenikmatan itu bisa menetap pada diri seseorang apabila terus disyukuri. Dan bersyukur itu tidaklah sesuatu yang mudah, karena betapa banyak orang itu yang lalai mensyukuri nikmat. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah Ta'ala berfirman, sangat sedikit sekali di antara para hambaku yang bersyukur. Sehingga kita di akhir-akhir sholat, setelah tasyahud akhir, sebelum salam, maka kita pun memperbanyak doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Bahkan ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tersebut, beliau SAW sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz. Usika, Nabi pun berwasiat, la tada'anna, janganlah engkau tinggalkan, janganlah engkau tinggalkan inda kulli duburi kulli sholat, ketika di akhir-akhir sholat, antakula, engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir mengingatmu. Jadi seseorang itu berzikir kepada Allah itu membutuhkan pertolongan Allah. Seseorang nggak bisa menjaga waktunya dengan baik untuk berzikir kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika
negeriku. Dan bantulah aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur kepadamu, mensyukuri segala macam nikmat. Termasuk apa Pak Bu? Termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri apa? Nikmat kemerdekaan. Bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Bagaimana caranya? Mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Mengisi kemerdekaan, nikmat kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap bulan Agustus ini kan kita diingatkan dengan nikmat kemerdekaan. Yang ternyata Bapak Ibu, hari atau tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan hari apa Pak? Hari Jumat. Bulan apa? Bulan puasa. Ya bulan Agustus ya pasti. Bulan puasa. Tanggal pinten? Tanggal 9 Ramadan. Tahun 1364 Hijriah. Hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Hari yang selalu dikenang, yang tidak terlupakan. Karena atas rahmat dan anugerah Allah Ta'ala dan diiringi dengan perjuangan gigih, tetesan darah para pahlawan, para pejuang, bangsa Indonesia berhasil memukul mundur para penjajah, sehingga berhasil memproklamirkan, mengumumkan kemerdekaannya. Itulah perjuangan para pahlawan Bapak Ibu yang mengorbankan jiwa dan raga. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan hidup di bumi pertiwi ini. Alhamdulillah kita hidup sudah bisa merasakan buah manis kemerdekaan. Maka bagaimana Pak bersyukur? Bersyukur itu dengan berterima kasih. Berterima kasih kepada para pahlawan, para pejuang negeri ini. Tapi intinya Bapak Ibu, inti mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan meyakini dalam hati bahwasannya nikmat kemerdekaan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah itulah yang tertuang di mana Undang-Undang Dasar 1945. Hafal nih Bapak Ibu nih? Riyen nek pas SD, pas upacara mesti dibaca. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Merdeka. Alhamdulillah itu apa Pak? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu Masya Allah, itu inti dari bersyukur Pak. Dengan mengakui nikmat ini adalah karunia, anugerah dari Allah, bukan semata-mata usaha dari para pejuang.
karunia dari Allah. Kita nggak bisa dibayangkan Pak, kalau hidup itu di masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, disuruh kerja rodi, kerja romusa, nggak bisa dibayangkan. Dulu penjajahannya seperti itu Pak. Sekarang penjajahannya beda lagi. Penjajahan zaman sekarang lebih canggih lagi Pak. Yang dijajah apa? Ideologi. Napa malih? Ekonominya dijajah dengan jebakan mereka. Enten sing dijebak, ada negara yang dijebak dengan kereta cepat. Ada. Napa malih Pak? Kalau IKN jebakan mboten? Ya harapannya ya untuk kebaikan itu ya, jangan sampai ya kena jebakan bangsa lain. Maka cara mensyukuri nikmat dengan mengakui bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah. Jangan seperti Qarun. Qarun itu menganggap saya kaya karena kepintaran saya. Dan tentunya berterima kasih atas jasa para pahlawan. Man la yashkurin nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana Pak untuk berterima kasih? Lah sudah nggak ada. Pripun Pak? Mendoakan. Bapak Ibu pernah ya mendoakan pahlawan ya? Kalau upacara nih gue, upacara biasanya apa? Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Dimulai. Terus niku apa? Lagunin apa niku? Pada negeri oh bukan ya? Gugur gunung Pak. Oh gugur bunga ya. Gimana Pak doanya? Sering kita ucapkan Robbana sesatina le. Robbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, termasuk para pahlawan. Terus bagaimana lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan? Dengan meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Karena ketakwaan itulah yang menjadikan keberkahan suatu bangsa. Bangsa itu diberkahi jadi baldatun thayyibatun warobun ghafur, gemah ripah lohli jinawi toto tentrem raja. Masya Allah. Napa Pak Kertosono? Jadi takwa, mengisi dengan takwa sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ya Pak, jadi jangan sampai Indonesia itu bubar Pak. Bisa nggak Indonesia bubar? Bisa. Terutama kalau nggak mensyukuri nikmat, dipecah belah, diadu domba. Terutama Bapak Ibu menjauhi dosa dan maksiat. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Ampun ngantos 17 Agustus kok malah omben-omben. Enten betul Pak? Enten. Malah wingi enten ingkang bangga minum ciu. Tirosipun
Nabit. Nabit tulisanipun halal, halal niku kados gunungan nika. Ning niku hakikatipun apa? Khamr. Ciu, sesuatu yang bisa memabukkan. Sesuatu yang bisa memabukkan meskipun dikasih label apa? Halal ya tetap haram. Nabit niku kan perasan anggur, napa perasan kurma. Niku nek menawi napa didiamkan dalam waktu beberapa hari jadi khamr. Sesuatu yang memabukkan. Nek mboten percaya nang cobi, Pak. Ani ampun diunjuk nggih. Kurma niku nek pun di napa? Kurma di blender, nah didiamkan beberapa hari fermentasi. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Jangan congkrah. Ibaratnya sebuah lidi, Pak. Perumpamannya adalah sebuah lidi, perumpamaan yang sederhana tapi penuh makna. Sebatang lidi itu nggak ada artinya apabila ada sampah yang menggunung. Jadi sebatang lidi, Pak, itu mau membersihkan sampah kan mboten saged. Ceklek langsung nggih, patah-patah kalau dipaksa untuk membersihkan. Beda apabila batang-batang lidi tersebut dikumpulkan menjadi satu, lalu diikat pangkalnya, maka tenaga yang awalnya kecil dari satu batang lidi dikumpulkan menjadi kekuatan yang kuat, yang besar. Ya, itu bila menyatu dalam satu kesatuan. Sehingga pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bercerai nikah lagi. Jadi apa? Persatuan. Jangan sampai, Pak, jangan sampai fanatik dengan golongan, fanatik dengan madhab tertentu, apalagi fanatik dengan perguruan bela diri. Perguruan apa? Bela diri. Nggih, Pak. Salam. Yang terkadang terlalu fanatik, nek kalau ada bolonipun nggih temannya yang dikeroyok, giliran digeruduk, dikeroyok. Terus biasanya pun kalau naik motor itu terkadang mengganggu apa? Ketertiban lalu lintas. Terkadang diglayer-glayer. Sehingga apa? Menjadikan terkadang niku bercerai-berai. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah menjaga stabilitas keamanan negara mematuhi undang-undang yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat, ya wajib. Jadi Bapak Ibu, namanya mematuhi lalu lintas itu hukumnya wajib. Kalau ada lampu merah diterobos, dosa mboten? Dosa enggak, Pak, Bu? Dosa. Karena hukumnya apa? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat wajib ditaati. Buktinya banyak, Pak. Kemarin ada yang di sini namanya itu
lampu merah yang baru niku mana? Gamping nggih. Gamping niku nggih. Nah, itu juga ada yang nerabas terus akhirnya tabrakan, banyak yang meninggal. Jadi apa? Mematuhi peraturan yang berlaku semuanya demi apa Pak? Demi keselamatan. Termasuk pakai helm wajib mboten? Wajib nggih? Nah, pakai helm. Tapi pakai helmnya kalau ada polisi saja nggih. Kalau nggak ada polisi nggak pakai. Cedak nggih. Bercedak nggih. Intinya Bapak Ibu mendoakan kebaikan nggih untuk negeri agar aman, damai, sentosa dan diberkahi oleh Allah. Intinya kita mengisi kemerdekaan ya termasuk ya semangat dalam menuntut ilmu, ya dalam menghadiri majelis ilmu karena betapa besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit melanjutkan tentang yang apa sudah kita bahas kemarin tentang surat Al-Haqqah yang intinya bahwasanya Al-Haqqah itu salah satu nama dari nama hari kiamat. Dinamakan Al-Haqqah karena pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Dan pasti Allah akan merealisasikan, mewujudkan janji dan ancamannya. Para penghuni surga akan mendapatkan janjinya. Janji Allah akan masuk surga. Demikian pula para penghuni neraka akan mendapatkan sesuai yang diancamkan ya kepada mereka. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita kemarin membahas tentang kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Samud dan kaum Ad yang mendustakan hari kiamat. Sehingga kaum Samud mereka dibinasakan dengan suara yang sangat keras, menggelegar, suara yang sangat keras. Adapun kaum Ad maka mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin, terus bising, apalagi Pak? Dingin, bising, keras, sangat kencang, selama 1 pekan atau samaniyata ayamin, sab'ata layalin, 7 hari 8 itu 8 apanya? Siang harinya siang harinya, atau kita katakan bahwasanya sekitar 1 pekan tadi mereka diterjang dengan angin yang sangat dahsyat. Sehingga Bapak Ibu akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Padahal tubuh mereka kuat, besar, tapi angin pun bisa mengangkat tubuh mereka. Mbok sembunyi di gua, di sumur, anginnya nyari Pak, nyari mereka ke tempat persembunyian mereka. Sehingga apa? Seperti pohon yang dicabut dari apa? Akar-akarnya. Bagaimana enggak terombang-ambing Pak, terombang-ambing terus itu selama 7 malam 8 hari terus menerus. Sehingga kaum Ad mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang lapuk, yang kosong. Fahal ta'alahu min baqiyah, yang lapuk, yang kosong. Jadi yang lapuk, yang kosong itu kan betul nanti di sini. Itu seperti apa Pak? Kalau mereka sudah jatuh ke tanah, itu ususnya, organ-organ tubuhnya udah nggak ada, kosong, lapuk. Kemudian dalam ayat yang setelahnya Allah menjelaskan tentang kaum Fir'aun dan
negeri-negeri yang dijungkir balikkan. Wah, ada yang dijungkir balikkan itu karena apa, Pak? Karena kesalahan mereka. Kira-kira kenapa, Pak, dijungkir balikkan? Melanggar perintah Allah. Perintah apa? Ketika dijungkir balikkan ini kira-kira kaumnya siapa, Pak? Iya, yang pernah dijungkir balikkan itu adalah kaumnya Nabi Lut. Kenapa dijungkir balikkan? Karena akal mereka sudah terbalik. Kenapa terbalik? Ya karena laki-laki menyukai laki-laki. Itu namanya sudah terbalik fitrahnya. Ya, terbalik apa? Fitrahnya. Bahkan Nabi Lut menawar, ini putri-putriku, nikahilah putri-putriku. Enggak, ternyata malah apa? Iya, malah nyarinya sesama laki-laki, Pak. Jadi ketika Nabi Lut itu kedatangan tamu malaikat yang berwujud manusia itu kan tampan-tampan. Diincer itu, Pak. Diincer sama kaumnya Nabi Lut. Yang bocorin siapa, Pak? Yang ngasih tahu kalau Nabi Lut itu ada tamu-tamu tadi? Istrinya sendiri, coba. Nah, istrinya Nabi Lut itu juga kafir dia, nggak beriman, Pak. Bayangkan ya, istrinya Nabi ngasih tahu ke kaumnya Nabi Lut kalau Lut di rumahnya itu, di rumah Nabi Lut ada tamu-tamu yang tampan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi incaran mereka. Itulah namanya yang sekarang LGBT, ya, Pak. Itu merajalela. Bahkan sekarang naudzubillah ya sudah ada aplikasi-aplikasi seperti itu yang cari yang sesama yang nggak normal, sesama yang tidak normal, sehingga dinamakan al-mu'tafikat, dijungkir balikkan. Caranya gimana, Pak? Diangkat ke langit, dibalik, dijatuhkan, jatuhkan ke bumi. Belum selesai, dihujani batu. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jungkir balikkan negeri tersebut. Wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sebagian ahli tarikh menjelaskan apa, Pak? Laut mati. Kenapa laut mati itu kok nggak ada kehidupan? Kenapa di laut mati kok seseorang itu bisa terapung, Pak? Karena kadar garamnya yang tinggi. Karena bekas nopo dibalik tadi, kampungnya dibalik tadi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kisah dari kaum para nabi yang dibinasakan karena mereka tidak mau beriman. Sebagaimana setelah itu Allah menyebutkan tentang kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Kalau Nabi Nuh ini yang nggak beriman siapa, Pak? Anaknya nggak beriman. Coba diminta untuk naik perahu malah nggak mau, pengen ke gunung. Dikira banjirnya nggak sampai ke gunung. Ternyata akhirnya tenggelam juga. Jadi keluarga Nabi itu nggak jamin masuk surga. Itu nggih. Yang menjamin adalah ya keimanan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-13, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan. Pak, Bu, sangkakala itu ditiup berapa kali?
Berapa kali sebenarnya? Nanti malaikat Israfil itu meniup sangkakala itu berapa kali? Pinten? 2 kali atau 3 kali? Atau 4 kali? Kokean nggih. Para ulama menjelaskan tiupan yang pertama adalah nafkhatul faz'i. Tiupan yang menyebabkan semua orang ketakutan, kaget. Nah, tiba-tiba ada tiupan yang keras sehingga membuat semuanya ketakutan. Kita aja kalau ada suara yang kenceng Pak, keras langsung takut, kaget. Gunung meletus, gunung galunggung Pak. Nah. Kalau Gunung Lawu bisa meletus mboten? Bisa nggih? Bisa. Gunung Lawu. Gunung Lawu, dereng melih Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Nah, kita dikelilingi apa? Gunung. Dereng melih Gunung Krakatau yang pernah meletus dulu. Anak Krakatau punya anaknya ternyata, ada punya anak. Nah, ternyata juga ada yang namanya nafkhatus sha'iq. Nafkhatus sha'iq itu adalah tiupan yang membuat semua orang meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia, nggak ada yang tersisa. Dan yang ketiga adalah nafkhatul ba's, tiupan kebangkitan. Ketika ditiup, manusia keluar dari kuburnya. Keluarnya itu seperti apa Pak? Seperti belalang. Belalang yang aprung nih kali. Cepet banget keluarnya. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya apa? Ketika tiupan faza ini, tiupan yang menyebabkan ketakutan ini, tiupan yang pertama, maka Bapak, alam semesta mengalami perubahan. Langit terbelah. Ketika ditiup langsung apa? Langit terbelah. Bumi berguncang. Bintang-bintang berjatuhan. Dan peristiwa dahsyat lainnya, lautan meluap. Panas. Maka semuanya di sini akan apa? Ketika ditiupkan sangkakala tersebut, akan meninggal semua. Kecuali siapa Pak? Kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa? Sebagian ulama ada yang berpendapat malaikat Jibril. Kalau malaikat Israfil Pak, yang meniup sangkakala meninggal nggak? Yang niup apakah juga mati? Iya, mati juga. Sama nggih, meninggal. Tapi nanti kalau meniup yang kebangkitan nggih, dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan lagi. Bahkan malaikat pencabut nyawa apakah juga mati Pak? Mati juga. Malaikat pencabut nyawa. Jadi mencabut nyawanya sendiri. Gitu nggih. Kalau malaikat pemikul ars Pak, ya sebagian ulama ada yang mengecualikan malaikat pemikul ars. Jumlahnya berapa? 8. Gitu nggih, samaniyah. 8. Ya. Intinya Bapak Ibu, ketika ditiupkan sangkakala, tiupan yang pertama itu akan ada perubahan di alam semesta ini. Wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatau wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maksudnya apa Pak? Nanti di hari kiamat itu gunung-gunung akan diangkat, dilepas pasak-pasaknya,
lalu saling dibenturkan di langit, kan sudah diangkat ya, di udara, di langit dibenturkan, terus ditabrakkan ke bumi lagi sehingga hancur lebur. Jadi nek bapak-bapak teng pantai napa nggih niku sing napa dolanan sing lemah nika lho. Lemah nika gunung-gunungan diangkat terus apa? Dibreke meleh, hancur mboten? Hancur kan ngoten nggih. Jadi adaku di sini membenturkan sesuatu dengan yang lainnya dengan benturan yang keras. Sehingga menyebabkan hancur lebur. Kalau hancur lebur ya bumi jadi rata, Pak. Datar. Ini jadi rata. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung, maka kabarkanlah bahwasannya Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Kemudian Allah menjadikan bekas-bekas gunung tadi, Pak, jadi rata sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Kalau rata, engkau tidak melihat lagi ada tempat yang rendah dan ada tempat yang tinggi. Sudah rata. Apalagi ya, diangkat gunung-gunung terus dibenturkan. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itulah terjadi hari kiamat. Al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Apakah benar, Pak? Surat Al-Waqi'ah bisa menghindarkan seseorang dari kemiskinan? Barang siapa yang rajin membaca Al-Waqi'ah, maka akan diangkat kemiskinannya atau dihindarkan dari kemiskinan. Terus badan, Pak. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah gitu nggih. Makanya masih ada yang mengamalkannya nggih. Idza waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idin wahiyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Jadi Pak, kalau kita kumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran nih, kondisi langit pada hari kiamat kelak itu akan mengalami beberapa kondisi bertahap. Jadi pertama adalah langit tersebut mulai tampak keretakannya. Mulai tampak apa? Retak. Itu namanya infitor. Idas sama'u fatarat. Apabila langit terbelah, bentet, retak. Setelah retak, maka belahan langit tersebut semakin membesar, semakin sempurna, melebar. Itu yang namanya insyiqaq. Idas sama'u syaqqat. Apabila langit terbelah, belahnya lebih besar. Kados biasanya pun nggih napa Pak sing biasanya pun pertama bentekipun apa namanya bentet sekedhik terus mungkin semakin besar. Napa niku Pak? Enten betul nih. Ndok terus bentet terus. Nah. Terus apa Pak? Setelah langit itu retak terus terbelah, akhirnya langit jadi lemah, jadi rapuh. Langit nggak kuat lagi untuk menahan benda-benda langit, nggak kuat lagi Pak.
yang awalnya kokoh nggih, menjadi tempat-tempat benda langit di situ nggih. Kalau sudah lemah, nggak kuat menahan lagi, ya sudah, bintang-bintang pun akhirnya apa Pak? Berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet lepas dari orbitnya. Itu kondisi langit wahiyah, lemah, rapuh, udah nggak bisa menahan benda-benda langit lagi. Setelah itu Pak, kondisi yang keempat, yaitu al-kasy', artinya adalah langit seakan-akan menjadi sesuatu yang dicabut dari bingkainya. Seperti orang kalau menguliti kulit hewan. Hewan dikuliti nggih, dilepas dari dagingnya niku nggih. Itulah firman Allah, wa idas samaa'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Napa Pak? Dilenyapkan. Ya seperti tadi, dikuliti. Dikuliti atau dicabut dari bingkainya. Setelah itu kondisi kelima yang dikenal dengan apa? Kondisi di mana Allah melipat langit seperti melipat lembaran buku, katoy sijil. Jadi yauma natwis samaa katoy sijil lil kutub. Ingatlah pada hari kami menggulung langit seperti apa Pak? Menggulung lembaran-lembaran kertas. Langit digulung Pak, kayak gulung kertas niku pripun? Ya kertas niku digulung ya sungguh dolanan apa niku? Trompet nggih. Wal malaku ala arjaiha. Ketika langit sudah dalam kondisi seperti itu, maka para malaikat berada di penjuru langit, di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Akhirnya malaikat tersebar di berbagai penjuru. Dan pada hari itu ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah di atas kepala mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arsy-Nya Allah. Arsy Allah itu kan makhluk yang paling besar nih. Langit itu kan makhluk yang paling luas yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi ternyata yang lebih besar dari langit ada. Apa? Arsy. Sebelum arsy ada apa? Kursi. Karena perbandingan antara langit dan bumi, jika dibandingkan dengan kursi Allah, seperti cincin di tengah padang pasir. Cincin ini ibaratnya adalah langit bumi seisinya, dan kursi Allah seperti apa Pak? Padang pasir yang luas. Masya Allah nih. Terus perbandingan kursi Allah dengan arsy Allah sama. Kursi ibaratnya adalah cincin di tengah padang pasir. Arsy-Nya Allah seperti padang pasir yang luas. Berarti manusia itu kayak apa Pak? Kayak semut. Bahkan lebih kecil dari semut nih. Ya Allahu Akbar. Itu menunjukkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sehingga kan dalam ayat kursi kan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah, maka di saat itulah Allah ya di sini menceritakan malaikat berada di seluruh penjuru langit, siap turun ke bumi. Nah, yang memikul arsy-Nya Allah 8 ini 8 apa Pak?
Sebagian ulama ahli tafsir ada yang menjelaskan 8.000 malaikat. Sebagian lagi ada yang berpendapat 8 baris. Intinya adalah menunjukkan bahwasanya arsy-Nya Allah makhluk yang paling besar. Ya seperti tadi Pak, perbandingan 7 langit dibandingkan kursi Allah saja, 7 langit ya dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin dilemparkan di tanah lapang. Dan besarnya arsy Allah dibandingkan kursi juga sama, seperti cincin di tanah lapang. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu nggih. Dan tentunya malaikat pemikul arsy ini memiliki sifat-sifat ya Pak, sifat-sifat yang dijelaskan dalam hadis yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang berikutnya sampai pada ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 ya, tentang malaikat pemikul arsy. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Sebelum diakhiri ada pertanyaan mboten? Atau cukup? Cukup nggih. Nek mboten wonten kita cekapaken semanten. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.